Kereta hantu Korsika, perjalanan mengerikan melalui gunung berkabut, tempat jiwa hilang selamanya. Di Pulau Korsika yang terjal, di mana gunung-gunung menjulang seperti gigi-gigi runcing yang menembus langit, ada sebuah legenda yang berbisik di sudut-sudut kedai desa. Disampaikan dengan suara pelan di bawah cahaya api yang berkelap-kelip. Itu adalah kisah yang jarang dibicarakan dengan terbuka oleh penduduk setempat. Karena takut bahwa menyebutnya akan menarik perhatian kekuatan gaib yang katanya menghantui jalan-jalan yang diselimuti kabut. Ini adalah cerita tentang La Carrozza Fantasma, kereta hantu. Cerita ini bermula di puncak-puncak tertinggi yang sunyi di Korsika, tempat kabut tebal turun dan menutupi tanah di bawahnya. Di sini, jalan sempit membelah tebing-tebing gunung dengan jurang curam yang mengarah ke kegelapan yang pekat. Jalan ini berkelok-kelok seperti ular, sangat berbahaya meski di siang hari. Namun pada malam hari, ketika bulan hanya tampak sebagai sabit pucat dan kabut menyelimuti pulau ini seperti selimut yang mencekik, jalan ini menjadi tempat di mana waktu dan akal seolah kehilangan kekuasaannya. Pada malam-malam seperti itu, ketika udara gunung teramat hening dan kabut begitu tebal hingga kita tak bisa melihat tangan kita sendiri, La Carrozza Fantasma dikatakan akan muncul. Kereta ini bukanlah kendaraan biasa. Ia adalah sesuatu yang gelap dan menakutkan, seolah-olah dibentuk dari bayangan itu sendiri. Rangka kayunya berkilau seperti obsidian yang dipoles. Namun seakan cahaya di sekelilingnya membengkok menjauh, membuatnya diselimuti aura yang menyeramkan. Roda-rodanya besar dan berat, berderit saat berputar. Meski tidak ada suara ketukan kuku kuda di tanah. Kuda-kuda yang menariknya, jika mereka bisa disebut kuda, berwujud hantu, bentuk mereka hampir tak terlihat dalam kabut. Dengan mata yang bersinar dengan cahaya yang tak wajar. Rambut ekor mereka tergerai seperti asap di angin, dan napas mereka menggantung di udara seperti uap. Kereta ini ditarik oleh kuda-kuda hantu tersebut, dan pengemudinya, jika kita bisa menyebutnya pengemudi, jauh lebih menakutkan. Berbalut jubah hitam, wajahnya tersembunyi di bawah topi lebar. Membuang bayangan begitu gelap sehingga seolah-olah menyerap cahaya di sekelilingnya. Beberapa orang mengatakan dia adalah jiwa yang tersesat, terikat di dunia ini oleh nasib yang mengerikan. Lainnya percaya dia adalah wujud kematian itu sendiri, datang untuk menjemput mereka yang telah terlalu jauh memasuki pegunungan. Pertama kali kereta hantu ini dikatakan terlihat. Seorang pelancong sedang dalam perjalanan pulang melalui pegunungan, kembali ke desanya setelah perjalanan panjang. Saat dia menaiki bagian tertinggi pulau, kabut tebal mulai turun. Merayap dari tebing-tebing seperti tentara yang menyerang. Dia tidak lagi bisa melihat jalan di depannya, bahkan cahaya dari desa di belakangnya pun lenyap. Yang tersisa hanya garis kabur dari jalan di depannya, dan kabut dingin yang tak kenal ampun. Jam demi jam berlalu, dan pria itu mulai cemas. Dia telah mendengar cerita tentang kabut yang memainkan trik di pikiran, tentang para pelancong yang tersesat di pegunungan dan tidak pernah kembali. Namun, dia tetap melanjutkan perjalanan. Yakin bahwa tinggal menunggu waktu saja sebelum langit terbuka dan dia bisa melihat jalan pulang. Kemudian, melalui kabut, terdengar suara itu. Pada awalnya, samar-samar, seperti gemuruh jauh. Seperti suara derap kuku kuda di atas batu. Namun seiring dengan semakin dekatnya suara itu, jantung pria itu mulai berdegup kencang. Dia menoleh, berharap melihat tanda kereta yang lewat atau pelancong lain seperti dirinya. Namun, yang terlihat hanya kegelapan. Dan kemudian, dari dalam kegelapan itu, muncullah kereta itu. Kereta tersebut seolah-olah muncul dari kabut itu sendiri, seakan-akan sudah menunggu di sana sepanjang waktu, tersembunyi dari dunia. Kuda-kuda itu tinggi, kurus. Tulang mereka menonjol seperti kerangka, menarik kereta itu dengan irama yang tenang dan sunyi. Roda-rodanya berderit dan menderu saat berputar. Namun tidak ada suara dari kuku kuda yang menyentuh tanah. Seolah seluruh penampakan ini adalah bagian dari kabut itu, sesuatu yang datang dari dunia lain. Pelancong itu, napasnya tercekat. Secara naluriah mundur selangkah. Namun sudah terlambat. Kereta itu sudah ada di hadapannya, sosok pengemudi yang tinggi dan diam, jubahnya berkibar di udara yang tak bergerak. Pria itu tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Dia berdiri membeku, matanya terbelalak ketakutan, saat tatapan pengemudi, kosong, hampa, menatapnya. Beberapa orang mengatakan pria itu mendengar suara bisikan yang dibawa angin, namun dia tidak bisa memahami kata-katanya. Lainnya mengatakan dia terdiam oleh rasa takut yang luar biasa.
Seolah-olah penampakan kereta itu cukup untuk menghapuskan kehendaknya. Pengemudi hantu itu tidak berbicara, namun perlahan, hampir tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya seolah mengundang pelancong tersebut untuk naik ke keretanya. Namun, tak ada seorang pun yang pernah melihat kereta itu kembali untuk menceritakan kisahnya. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang, didorong oleh rasa penasaran atau keputusasaan, mencoba mengikuti kereta hantu itu. Mereka yang percaya bahwa mereka bisa mengejarnya, atau sekadar melihatnya dari kejauhan, mendapati diri mereka tersesat dalam kabut. Beberapa dari mereka kembali ke desa mereka berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu kemudian. Namun pikiran mereka telah hancur, ingatan mereka terpecah-pecah. Mereka tidak bisa mengingat apa yang terjadi, kecuali perasaan ngeri yang tak hilang. Perasaan bahwa mereka telah pergi ke tempat yang tidak seharusnya dijamah manusia. Lainnya, yang lebih malang, tidak pernah terlihat lagi. Penduduk desa membicarakan mereka dalam bisikan. Menyebutkan nama-nama mereka hanya sesekali, seakan takut bahwa menyebutnya dengan lantang akan memanggil kereta itu kembali. Dikatakan bahwa kereta hantu itu bukan sekadar kendaraan kematian, tetapi juga penuntun bagi jiwa-jiwa yang tersesat yang telah terlalu jauh memasuki kabut, mereka yang hidupnya telah ditandai oleh tragedi atau penyesalan. Mereka yang telah melewati batas yang tidak bisa mereka kembalikan. Kereta itu sendiri adalah penjara. Sebuah wadah yang membawa jiwa-jiwa ini ke tempat yang tadi ketahui, mungkin ke kehidupan setelah mati yang penuh siksaan, atau mungkin hanya ke dalam kabut yang tak berujung. Di mana mereka akan terdampar selamanya, seperti halnya kereta itu, tanpa tujuan atau akhir. Pada malam-malam tertentu, ketika kabut tebal dan angin mengguntur di pegunungan, penduduk setempat akan memberitahumu untuk tetap berada di dalam rumah. Mereka akan berkata bahwa La Rosa Fantasma selalu menunggu. Selalu mencari mereka yang tersesat, mereka yang tidak seharusnya berada di sana, atau mereka yang terlalu penasaran untuk kebaikan mereka sendiri. Dan beberapa orang mengatakan, jika kamu mendengarkan dengan seksama, ketika angin berhembus dengan cara yang tepat, kamu bisa mendengar suara samar dari roda-rodanya berderit, suara derap kuku kuda yang jauh di atas batu. Melayang melalui kabut. Itu adalah suara yang memanggil mereka yang tersesat, mereka yang putus asa, mereka yang berani mengikuti. Namun hati-hati, tidak ada satupun orang yang pernah mengikuti kereta itu dan kembali lagi.